Kali ini kita akan coba membedah salah satu ajaran yang sangat mendalam dari Syaiful Karim. Kita akan lihat gimana sih konsep kejujuran menurut beliau dan bagaimana konsep itu sebenarnya adalah kunci untuk hidup yang lebih memuaskan. Oke, kita mulai dari sini ya. Poin pembuka dari Syaiful Karim ini benar-benar jadi landasan buat semua yang akan kita bahas. Menurut beliau, pelajaran paling penting yang diulang-ulang terus sama alam semesta buat kita itu cuma satu, melepaskan. Jadi, kalau pelajarannya adalah tentang melepaskan, terus gimana dong kalau kita nggak kunjung lolos dari pelajaran ini? Nah, kegagalan kita untuk belajar inilah yang jadi akar dari semua masalah kita. Sikap kita yang terus-terusan menolak untuk melepaskan sesuatu, itulah yang jadi sumber penderitaan yang sesungguhnya. Inilah yang menciptakan konflik di dalam batin kita. Rasa sakit, ya, apa yang disebut sebagai penderitaan itu sendiri. Syaiful Karim mengidentifikasi ada dua hal utama nih yang sering banget kita genggam erat-erat. Pertama, soal harta benda. Tahu kan, siklus mengejar kekayaan dan barang-barang yang rasanya nggak pernah ada habisnya. Dan yang kedua, ini yang lebih kuat lagi, adalah ego kita. Ego ini biasanya muncul dalam bentuk ketamakan akan apa yang kita mau dan kebencian terhadap apa yang nggak kita suka. Nah, ini bagian yang menarik banget. Beliau menawarkan semacam obat penawar untuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri nih. Konsepnya sederhana tapi dalam banget. Jujur. Menurut beliau, jujur itu bukan cuma soal ngomong apa adanya ya, tapi ini tuh kayak sebuah rumus matematika yang harus seimbang sempurna. Apa yang ada di pikiran kita harus sama persis dengan perkataan kita, dan harus sama persis juga dengan perbuatan kita. Pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Itu intinya. Oke, untuk bisa mencapai keseimbangan tadi, kita harus paham dulu nih bagian yang paling menantang dari rumusnya, pikiran kita sendiri. Syaiful Karim pakai analogi yang keren banget di sini. Bayangin deh, otak kita itu kayak hardware-nya, komputernya. Tapi pikiran kita itu software-nya, program yang jalan di atasnya. Dan ya, namanya juga software, pikiran kita ini bisa aja isinya program-program yang bagus atau malah penuh bug dan virus. Dia mengingatkan kalau software di kepala kita ini, pikiran kita, dibiarkan liar dan gak kita kontrol, wah, dia bisa jadi tuan yang sangat berbahaya. Dia bakal jadi sumber dari hampir semua masalah kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa kendalikan, pikiran itu justru bisa jadi pelayan yang luar biasa baiknya. Dari rumus kejujuran tadi, kita ternyata diajak untuk melihat sesuatu yang, wow, cukup mengejutkan. Sesuatu yang dalam banget tentang apa sih makna iman yang sebenarnya. Coba kita ingat lagi ya definisi jujur tadi, keselarasan yang utuh dan sempurna antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekarang coba deh kita bandingkan sama definisi klasik dari iman. Iman itu apa? Sesuatu yang dibenarkan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan lewat perbuatan. Nah, coba lihat, kalau kita jejerin definisinya kayak gini. Kelihatan kan polanya? Di sisi jujur ada pikiran. Di sisi iman ada dibenarkan oleh hati. Sama kan intinya? Lalu perkataan sama dengan diwujudkan dalam ucapan. Dan perbuatan sama dengan diwujudkan dalam perbuatan. Ini tuh hal yang sama persis. Jadi, kejujuran itu ya iman dalam bentuk praktek yang nyata. Jadi, poin krusialnya begini. Iman yang sejati itu bukan soal ritual atau klaim semata. Iman sejati itu adalah tentang integritas yang mendalam dan gak goyah. Kesadaran ini akhirnya membawa kita pada sebuah pilihan yang fundamental banget. Pilihan tentang mau hidup seperti apa. Dan Syaiful Karim menggambarkannya lewat metafora bunga mawar yang indah sekali. Pertanyaannya, Anda mau jadi mawar asli atau mawar plastik? Coba kita lihat bedanya ya. Mawar asli, dia punya akar yang kuat. Dia harus hadapi panas, angin, hujan, semua tantangan alam. Tapi justru karena itu, dia punya keharuman yang sejati. Dia mungkin hidup dalam bahaya, tapi dia nyata dan sangat berharga. Nah kalau mawar plastik, dia nggak butuh akar. Aman dari segala cuaca. Tapi dia nggak punya wangi. Dia aman tapi palsu. Dia cuma tiruan murah yang nggak punya substansi apa-apa. Jadi, memilih untuk hidup jujur itu sama seperti memilih jadi mawar yang asli. Artinya, kita berani menghadapi tantangan, berani menjadi rapuh, demi menjalani sebuah kehidupan yang otentik, hidup yang punya makna sejati. Dan kita akhiri perenungan ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Jadi,
Mawar yang mana ya yang akan Anda pilih untuk menjadi diri Anda? Ini bukan cuma soal apa yang kita yakini, tapi tentang mau jadi orang seperti apa kita. Dari hari ke hari, dari satu momen ke momen berikutnya.